Kekuatan yang sangat besar, juga langsung memenuhi aula, dan kemudian Kaisar juga perlahan menggelengkan kepalanya. Kemudian melihat dahi Xiao Yan. Setelah mengkonfirmasi, dia juga berkata, "Klan Xiao, masih ada keturunan." Xiao Yan juga bisa mendengar bahwa ada emosi dalam suara Kaisar. "Senior, aku telah menyinggungmu." Xiao Yan juga mengepalkan tinjunya, dan baru saja akan melancarkan serangan, dia melihat Kaisar di depannya perlahan melambai ke arah Xiao Yan. "Tunggu sebentar," Kaisar juga berkata perlahan. Xiao Yan juga tidak tahu apa yang akan dilakukan Kaisar, pola klannya, yang juga ditunjukkan oleh Raja Naga Emas, jadi Xiao Yan juga melakukannya, tetapi Raja Naga Emas masih mengamati. Keluarga Xiao juga sangat tidak berdaya tentang ini, sepertinya, Raja Naga Emas hanya akan mengambil tindakan ketika hidupnya dalam bahaya. Xiao Yan juga bingung. Jelas, Xiao Yan tidak berpikir bahwa dia bisa bertarung melawan Kaisar di depannya dengan mengandalkan kekuatan teknik perubahan api surgawi untuk mencapai kesempurnaan Dao Bintang 4. "Apakah kamu benar-benar anggota keluarga Xiao?" Kaisar juga bergumam. Jelas, meskipun ada garis klan di dahi keluarga Xiao, Kaisar tampaknya memiliki beberapa keraguan. Generasi yang lebih muda memang anggota klan Xiao. Klan Xiao juga berkata perlahan, lalu menatap Kaisar di depannya. Kaisar di depannya tampaknya memiliki perubahan besar dalam suasana hatinya setelah melihat garis klan misterius di dahi klan Xiao. Tampaknya sikap menghinanya terhadap dirinya sendiri juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Ketika Kaisar mendengar ini, juga menunjukkan sedikit keraguan, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba datang ke Xiao Yan. Jari telunjuk tangan kanannya perlahan mengusap lengan Xiao Yan, dan segera muncul luka yang mencolok, 3 tetes darah mengalir keluar, mengalir langsung ke telapak tangan Kaisar. Xiao Yan juga sedikit kesakitan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, tetapi Xiao Yan juga menatap Kaisar ini dengan ragu. Tapi yang lebih menakutkan adalah ketika Kaisar datang ke Xiao Yan, fluktuasi mengerikan dari puncak Kaisar Dou juga membuat Xiao Yan kewalahan. Dengan kepergian Kaisar, Xiao Yan kembali normal. Segera, energi di tubuh Xiao Yan dilepaskan, dan luka di lengannya segera sembuh. 3 tetes darah juga perlahan berdiri di depan Kaisar. Kaisar juga mengendalikan 3 tetes darah, dan kemudian mengendus di sebelah hidungnya. "Sepertinya kamu memang anggota keluarga Xiao." Kaisar juga tertawa. Bahkan Xiao Yan merasakan aura yang sangat lembut dari tubuh Kaisar, dan Douqi di tubuhnya sangat rakus dan menarik cahaya keemasan di sekitar Kaisar. "Saya memiliki banyak koneksi dengan keluarga Xiao Anda. Sekarang aku telah bertemu dengan keturunan klan Xiaomu, itu bisa dianggap sebagai pembayaran atas kebaikan klan Xiaomu kepadaku." Kaisar juga berkata perlahan. Ini, Xiao Yan juga menjadi terpana saat ini. Kaisar ini sebenarnya terkait dengan klan Xiao. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa tuannya, Raja Naga Emas, harus mengetahui sesuatu tentang kehadiran keluarganya di benua Doudi, tetapi tuannya sendiri, Raja Naga Emas, menghindari menyebutkannya pada dirinya sendiri. Tetapi bahkan jika dia tidak menyebutkannya, Xiao Yan tahu bahwa di benua Doudi, klan Xiao tampak seperti raksasa. Dengan keberadaan raksasa, ada juga banyak musuh, baik yang terang-terangan maupun yang terselubung, jadi sangat masuk akal bagi tuannya, Raja Naga Emas, untuk memberitahunya agar tidak menampilkan pola klan Xiao ini kecuali dia harus melakukannya. Lagi pula, musuh yang diprovokasi klan Xiao mereka, tidak bisa ditangani Xiao Yan sekarang. "Apakah kamu ingin tahu?" Kaisar juga berkata kepada Xiao Yan perlahan, tetapi dalam suara dan ekspresinya, jelas tidak ada artinya menolak orang, dan beberapa adalah cinta yang mendalam, seolah-olah Xiao Yan adalah keturunan Kaisar Agung itu. "Pikirkan," Xiao Yan juga berkata tanpa ragu-ragu. "Banyak hal yang membutuhkan kekuatan untuk mengetahui kualifikasinya. Jika tuannya, Raja Naga Emas, tidak mengatakannya, maka Kaisar ini pasti tahu sesuatu." Jadi Xiao Yan tidak sabar untuk mengetahui sesuatu tentang keluarga Xiao. "Banyak orang hanya tahu bahwa saya adalah Kaisar, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang kelahiran saya. Saya lahir di desa yang lemah di benua Xuanling, dan orang tua saya meninggal ketika saya masih muda. Saat itu, saya masih 6 bintang Dao kecil. Saat itu, saya sombong dan arogan dan memutuskan untuk pergi ke daratan. Pertama, untuk melatih diri, dan kedua,
saya ingin melihat dunia luar tanpa khawatir. Dalam beberapa dekade, saya melakukan perjalanan ke benua Sifang di atas benua Doudi, dan akhirnya menemukan api suci di tempat bernama Wang Tianya di atas benua Tianxing. Api abadi. Kaisar juga berkata perlahan, api abadi. Yang ke-18 dalam daftar api suci, dia memiliki kekuatan keabadian yang paling menakutkan. Xiao Yan juga terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia tidak mengganggu kaisar, tetapi kejutan di hatinya tak tertandingi. Setelah bertemu dengan api abadi, itu juga kebetulan. Pada saat itu, saya adalah satu-satunya yang menemukan api abadi ini, dan tidak ada orang lain. Pada saat itu, saya sudah berada di tingkat kesempurnaan Dao di bintang 8 mengandalkan tubuh emas abadi yang saya banggakan dan kelangkaan api suci ini, saya juga memiliki ide untuk mengambil itu untuk diriku sendiri. Begitu saya mengatakannya, saya mempersiapkan 10 hari 10 malam di Wang Tianya, dan akhirnya mengambil risiko memasukkan api suci ke dalam tubuh saya. Pada akhirnya, saya masih meremehkan kekuatan api suci, menyebabkan tubuh fisik dihancurkan, dan kekuatan jiwa untuk melawan api abadi. Itu hampir mendekati kematian. Tepat ketika aku putus asa, seorang pria kuat bernama Xiao Yun dari klan Xiao Mu juga muncul, dan dengan kekuatannya pada tingkat bertarung dengan makhluk abadi, dia dengan enggan menaklukkan api abadi. Omong-omong, Xiao Yun juga setelah menaklukkan api abadi akhirnya memilihku di antara kami berdua. Kamu senior Xiao Yun sama sekali tidak senang, dan kamu bahkan khawatir tentang hal itu. Saya memadatkan tubuh saya, dan kemudian memberi saya api abadi ini. Jadi, ayo pergi. Saat Kaisar berbicara, juga sangat bersemangat. Ini, benar-benar menyerah pada Seng Yan. Wajah Xiao Yan penuh dengan ketidakpercayaan. Kelangkaan api suci, bahkan dibandingkan dengan api aneh, nenek moyang mereka dari keluarga Xiao Xuan, benar-benar menyerahkan api suci yang begitu kuat. Tidak heran jika Kaisar sangat bersemangat untuk melihat keturunan dari keluarga Xiao. Izinkan saya bertanya apakah seseorang menyelamatkan Anda, dan kemudian memberikan api suci yang dia dapatkan. Siapa yang tidak akan sangat berterima kasih? Perasaan yang sangat mengejutkan di hati Xiao Yan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Xiao Yan juga benar-benar tahu mengapa Kaisar di depannya memperlakukannya seperti ini. Memikirkannya, saya tidak tahu mengapa, leluhur saya memiliki kesempatan untuk merebut api suci, tetapi leluhur Xiao Yun menyerah dan memberikan kesempatan ini kepada Kaisar. Menurut apa yang dikatakan Kaisar, dalam adegan pada waktu itu, tubuh Kaisar dihancurkan oleh api abadi, hanya menyisakan tubuh jiwanya, dan leluhurnya sendiri Xiao Yun ingin menaklukkan api abadi. Tapi Xiao Yun tidak. Setelah membantu Kaisar memadatkan tubuhnya, dia juga memberi api abadi kesempatan untuk memilih. Pada akhirnya, api abadi memilih Kaisar. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang terjadi, dari tingkat rasa hormat yang dimiliki Kaisar terhadap leluhurnya Xiao Yun dan sikapnya terhadapnya, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Kaisar itu benar. Saat itu, setelah leluhurmu Xiao Yun pergi, aku mengandalkan menelan api keabadian, dan kekuatanku meningkat dengan pesat. Dalam satu gerakan, dia menerobos tingkat Kaisar bintang 9 Dou. Tepat ketika saya akan mencari leluhur Anda Xiao Yun untuk membalas kebaikannya, saya tidak tahu mengapa tiba-tiba bahwa keluarga Xiao Anda dicari oleh 7 alam. Lalu pada saat yang sama, klan jahat asing juga menyerang dengan agresif. Pada akhirnya, saya juga binasa dengan kebencian di bawah konspirasi ras alien. Namun, tampaknya beberapa kekuatan di 7 alam ini mungkin memiliki hubungan dengan klan jahat asing. Bagaimanapun, klan jahat asing dan klan Xiao terlalu tiba-tiba. Kaisar juga berpikir perlahan. Baiklah, Xiao klan juga berkata dengan sungguh-sungguh, dan kemudian dengan hati-hati mengingat kata-kata ini di dalam hatinya. Namun, aku masih ingin berterima kasih padamu klan Xiao. Jika kamu tidak memiliki leluhurmu Xiao Yun, maka tidak akan ada kaisar di dunia ini. Kaisar juga berkata perlahan, tetapi ada suara di dalamnya, lembut, jelas Xiao Yan adalah anggota keluarga Xiao, jadi kaisar ini sengaja melakukannya. Saat berikutnya, wajah kaisar di depannya juga menjadi jelek, tampaknya mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan. Senior, Xiao Yan juga memperhatikan bahwa ekspresi kaisar tiba-tiba menjadi sedih, dan segera berkata,
Tidak apa-apa, aku baru saja mengingat beberapa hal yang tidak menyenangkan. Kaisar juga bergumam, jelas karena dia baru saja mengingat sesuatu tentang ras jahat di luar wilayah. Tingkat menakutkan dari ras jahat, tingkat yang menakutkan adalah bahwa dari tingkat mereka sendiri. Tapi lebih baik kamu tidak mengetahui hal-hal ini sekarang. Kaisar juga berkata perlahan, tapi kamu benar-benar luar biasa. Kamu memiliki nyala api yang luar biasa. Meskipun nyala api di tubuhmu tidak sekuat api suci, itu masih sangat bagus. Bahkan aku harus menjaganya. Dan yang paling membuatku bingung adalah, sebelum aku jatuh, aku juga mendapat kabar bahwa keluarga Xiao telah dicari oleh 7 alam, jadi tidak mungkin ada anggota keluarga Xiao yang muncul. Dari mana asalmu? Kaisar juga bertanya-tanya, karena dipastikan bahwa orang di depannya adalah anggota keluarga Xiao, wajar untuk menginterogasinya dengan jelas. Sejujurnya, menerobos dari benua Doqi, Xiao Yan juga tidak menyembunyikannya, dan berkata kepada Kaisar. Kaisar di depannya juga seseorang yang dapat dipercaya, dan apa yang harus dikatakan, Kaisar ini hanyalah jiwa yang tersisa. Benua Doqi, mustahil. Dalam pertempuran 10.000 tahun yang lalu, semua energi Kaisar di benua menengah bawah telah habis, dan tidak mungkin bagi seorang Kaisar yang bertarung untuk Kaisar juga menyangkalnya. Apa yang dikatakan muridku, apakah itu palsu atau tidak? Napas juga perlahan keluar. Kemudian, Raja Naga Emas di atas kepala Xiao Yan juga muncul sebagai sosok aslinya. Raja Naga Emas. Kaisar terkejut, melihat sosok yang dikenalnya di depannya. Kaisar tidak akan merasa salah tentang nafas Raja Naga Emas. Bagaimanapun, Raja Naga Emas adalah yang terkuat di seluruh klan naga saat itu. Kaisar dengan jelas mengingat bahwa Raja Naga Emas dan klan Xiao memberikan kontribusi besar dalam pertempuran dengan klan jahat asing saat itu. Saya hanya tidak tahu mengapa keluarga Xiao ini dicari oleh 7 alam. Adapun Raja Naga Emas, tampaknya dia telah menghilang sejak perang, dikabarkan bahwa dia jatuh dalam perang ras jahat di luar wilayah. Mengapa kamu di sini? Kaisar juga sangat terkejut. Keluarga Xiao secara alami memiliki keturunan. Jangan lupa bahwa ada benua perantara Doqi. Dari mana garis keturunan Xiao klan pertama berasal, tetapi tidak ada yang dipromosikan ke benua Doqi selama 10.000 tahun di benua Doqi, jadi perlahan-lahan dilupakan. Namun, ini tidak berarti bahwa benua Doqi tidak memiliki Kaisar Qi, tetapi memiliki pil obat kelas Kaisar, jadi. Raja Naga Emas juga tertawa perlahan. Aku tidak bisa memikirkan berapa banyak rahasia yang dimiliki anak ini. Kaisar juga menghela nafas perlahan. Karena Kaisar tahu bahwa Raja Naga Emas di depannya adalah makhluk paling kuat di ras naga. Yang sebanding dengan tingkat raja dari ras jahat asing. Kaisar juga menghela nafas diam-diam. Hehehe, waktu hampir habis. Kaisar Do peringkat 10 saya adalah hadiah untuk keturunan keluarga Xiao ini, dan saya telah membalas kebaikan senior Xiao Yun. Kaisar juga berbicara perlahan. Saat Kaisar berkata, tubuh di aula memancarkan cahaya keemasan, dan gelombang tak terlihat menyebar perlahan di atas tubuh. Ini benar-benar fluktuasi yang mengerikan. Xiao Yan juga menatap sinar kecil cahaya di atas tubuh emas. Dalam persepsi Xiao Yan, bahkan jika sedikit, Kaisar ini benar-benar keberadaan yang menakutkan. Ini hanya beberapa cara untuk melindungi Kaisar Do peringkat 10. Kaisar juga berkata perlahan, pergilah, Xiao Yan. Kaisar juga berbicara perlahan, ada beberapa emosi yang berbeda dalam suaranya. Junior terima kasih senior. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia membungkuk perlahan kepada Kaisar di depannya, lalu tidak lagi ragu-ragu, dan berjalan perlahan menuju tubuh emas di aula. Ini, apakah itu tubuh Do di peringkat 10? Xiao Yan mendekati tubuh emas, dan juga menemukan beberapa hal aneh di tubuh ini. Menurut perkiraan Xiao Yan, dengan semua metode serangannya, dia tidak akan bisa melukai Kaisar Do emas ini.